Kalau nggak dibilangin ya kita ngobrol asik-asik aja dong, apa nih gitu. Ini bisa keluar ya? Ini Bisa kayak gitu ya berarti? bingung ngomong apa nih Iya benar. dia mesti cerita horor kan jadi kayak jelas. Iya. Juga apa sih deh. Iya. Ya kan itu Jamil aja udah awal pertamanya kan dia cerita horor jadi terkenal gitu. Iya. Jamil tuh. Besok lu bikin lagi dong cerita horor lu dong. Masa cerita horor lu kurang horor masalahnya? Kurang horor sih om. Besok lu itu lagi lu inget-inget cerita lu apa aja gitu yang agak-agak kira-kira horor. Nanti pas kita di tempat yang serem itu kita ceritain itu sekalian masak Indomie ya kan. Makasih. Serem gak sih ceritanya? Enggak ya? Kalau enggak ya maaf aja ya. Ini kalau seremnya ini gelap ya om. Ntar tuh gue gelapin, gue pakai lut setan nanti. Tapi ini kopi nih, ini udah mendidih nih. Udah mendidih ya, lu siap-siap seduh kopi deh. Ini ada kopi, ini ada sendok ya kan buat ngaduk, ini ada Milo. Ya. Terserah nih mau pakai mana. Mau kopi. Nah. Oke, jadi kita udah nyeduh kopi sama susu. Kita bakal balik lagi cerita-cerita sama Alvan sama Sadam guys. Oh siap. Jadi selain cerita serem tadi, kita juga punya cerita apa lagi man? Kita ngobrol-ngobrol santai aja kali. Ya sama-sama. Sekarang gue mau nanya gini man. Jadi kan sekarang nih kondisi kayak sekarang nih man, dimana kerjaan lagi agak susah ya. Iya. Kerjaan susah. Buat anak-anak muda kayak lo Ya, gitu gimana susah. nih? Susahnya sih, soal pribadi saya sih. Mic-nya boleh dipinjam kali? Gak apa-apa sementara. Jadi kalau mau dipegang gak apa-apa atau mau ditempel? Biar supaya kedengeran soal pan. Kalau pribadi saya sih om, saya kan kerja serabutan ya. Kadang narik ya kan. Kadang juga bantuin temen ya kan, nyablon. Ini kalau narik sih pas awal Covid tuh om ya. Wah bener-bener sepi om. Sepinya ya gitu om. Ada juga dari saya sih kenal sama orang tua om ya. Orang tua kalau saya sih jadi sedih nih. Gak apa-apa, nanti saya mesti sedih nanti. Aduh. Tapi sedih tapi jadi ketawa-ketawa gitu, jadi rancu. Jadi sadar nih jadi. Kalau ada sih sedihnya dari segi orang sedih yang dibawa bahagia ya, iya. biar nggak stres ya. Segi orang tua sih. Sedih dibawa bahagia. Yang orang tua yang punya anak yang lagi yang ngojol tuh yang iya sih. yang narik. Itu saya nanya tuh om ke orang bapak-bapak itu. Udah dapat berapa? Dari pagi sampai sore om. Baru 2 tarikan ya kan. Dia cerita tuh wah gila, pusing nih mas yang awal Covid kayak gini ya kan. Narik susah ya kan. Nih buat dia pulang aja nih nggak ibaratnya Nggak bawa duit. kurang buat cukup lah om buat makan anaknya tuh buat istri-istrinya ya kan. Sedih juga sih kalau di situ tuh. Kadang kalau saya sih narik juga kadang buat pribadi saya juga Buat jajan ya. Iya buat jajan doang sih. Belum punya tanggungan. Orang tua sih masih kerja. Kalau orang tua sih sekarang inian udah dipecat juga kan di kerjaan. Sekarang dia buka usaha nasi goreng om. Kalau bukan nasi goreng itu doang sih. Lumayan berat juga ya kondisi kayak sekarang ini ya. Iya. Kayak sedihnya tuh orang tua tuh kakek-kakek om masih narik om. Apalagi orang-orang yang tinggal hidup yang di gerobak sih aneh sih, miris juga sih kayak gitu. Kenapa dia? Mirisnya ya itu dia ngeloak nih misalnya nyari ya bekas-bekas botol ya kan, kardus. Ya dia paling sehari bisa 20.000, bisa 50.000 ya kan. Kalau misalnya ojek online ya pahit-pahitnya bisa sih 50.000 sehari narik ya. Bisa tuh. Sedih sih orang-orang yang di gerobak tidur di jalanan. Belum misalnya kondisi hujan nih misalnya hujan nih kan. Dia tidur di mana ya kan. Di situ sih kondisinya. Sedih itu orang-orang yang tidur di jalanan. Gimana ntar kalau misalnya anaknya masih kecil ya, apalagi suruh ngamen. Cocok jadi presiden loh Pak. Enggak, ini enggak. Atau jadi pejabat. Pejabat. Lo kenapa nggak masuk partai aja? Partai. Ini ngopi dulu nih om. Tapi kalau misalnya kayak gitu kenapa pejabatnya nggak mikirin ya? Atau Iya, nggak dia mikirin? nggak mikirin masyarakat bawah ya Mek. Gue juga nggak tahu juga sih, gue nggak ngerti politik soalnya. Sama om. Ini Sadam itu politik Ngerti banget ya? Gimana menurut lu Dam? Wah, kalau Ya lu politik banget Dam, gue tahu. dia Biar ini gitu ya Pak simpatisan deh. Gimana Dam?
dengan kondisi kayak sekarang ini Dam. Bagi orang banyak yang manusia silver. Oh iya, tapi sekarang tuh jadi bisa jadi kayak semacam itu pelarian buat pencarian nafas Iya sih. benar. Yo Pak. Jadi gimana Dam? Sambil ngopi dulu Dam. Lu ngopi lah. Panas guys. Aduh. Baru dari kompor ini. Gimana? Dimulai dari mana nih? Majuan lu. Jangan dulu. Ngomongin politik bahaya juga nih. Wah iya jangan ngomongin politik yang Jangan. berat-berat, yang simpel-simpel aja Dam. Apa kayak misalnya, jadi yang ya begitu deh gitu ngomongnya, jangan yang nyinggung siapa-siapa. Iya benar. Ntar kalau misalnya gue edit juga ternyata sensitif ya gue sensor. Gimana? Cerita pengalaman lo aja. Ini ngobrol santai kan ini. Di pas pandemi ini sih saya pas awal pandemi masih kerja sih Om, masih dapat penghasilan lah, ibaratnya masih ini 3 bulan pandemi masih ngerasain dapat penghasilan. Masih ada lah ya? Masih ada lah, alhamdulillah. Tapi pas akhirnya kena pengurangan juga tuh bulan bulan Juli. Bulan Juli. Heeh. Oh. Ya ngerasain juga lah apa yang dirasain yang Sama orang-orang. iya sama orang-orang yang penghasilannya dipotong, kena PHK. Lo jadi kena PHK sekarang berarti? Kena PHK pengurangan. Lo kerja di mana sih Dam tadinya Dam? Tadinya di perusahaan rokok. Oh gitu, rokok aja kena? Iya rokok kena. Buset. Lumayan rokok. Hampir 2.000 iya. Sama nih, Ani juga pernah kerja di Iya dia Oh gitu. sebulan Kalau nggak ada nggak ada sebulan ya, sebulan. belum ada. bulan ada. Iya ada. Saya kerja di hotel juga tuh. Nah, kan Plot sering- hotel paling parah juga kenanya. Iya hotel. Lo pernah kerja di hotel kan ya? Makanya Om pernah tuh bilang tuh kalau ada party-party coba lah dengan ikut ya. Mau nyoba. Gue waktu itu pernah ngomong sama Alvan guys. Jadi kan Alvan pernah kerja di service di hotel ya. Jadi gue sempat bilang sama dia, Pan kalau misalnya itu gue pengen juga dong nyobain apa sih istilahnya serabutan di hotel gitu. Gue pengen tahu sih kayak gimana gitu. Jadi gue sempat bilang kayak gitu sama Alvan. Cuma nggak lama dari situ pandemi. Jadi ya nggak jadi deh. Tidurnya mau sampai kayak orang patah-patah gitu kan. Kalau dia di depan enak ya kan, gue sendiri ya gitu. Nah kita di belakang gitu. Kayak orang mau patah leher gitu. Naik bis ya Om ya? Ini naik bis enak. Ah, naik bus enak. Kemarin nyenyak banget gue beli apa? Pas ke Cermai sendiri Om berangkat saya. Oh, Iya naik bis ditinggal nih sama dia. Jaga posisinya kan. Kerja juga. Jadi ya. Ini juga udah mantau nih Om bis di Lebak Bulus, bis terakhir nih. Wah, bis terakhir ini belum nyampe nih. Akhirnya Bang, nih bakal kamu rambutan nggak? Iya kamu rambutan. Dia pepet-pepetan Om. Lu balik lagi ya? Gue balik lagi. Dia balik lagi ada yang ketinggalan. kan cerita kayak gini kenapa kalau tadi direkam aja? Malu juga sih Om. Nggak apa-apa. Takutnya gimana gitu. Kalau di kamera maksudnya mau cerita apa? Malu. Anggap aja kamera kagak nyala. Iya benar. Pro kagak nyala. Terus Ya akhirnya dia lu rekam aja nih nggak apa nih? Oh lagi rekam. akhirnya dia ini ya no. Ya Ditinggal. komitmen lah Ya, ibaratnya. komitmen dia sendiri jalan. Wih mantap dong berarti nyusul berarti lu. Nyusul Ketemu di di pertigaan apaan? Tahu lupa. Lupa apa nih. lo lewat Apoy kan? Lewat Apoy. Wah, awal naik juga tuh hujan mulu. Wah itu ngerasain hujan pertama di gunung juga berat. Iya. Di Biasanya Cermai. belum pernah ya? Belum pernah. Ya ke laut Nggak hujan. Hujan. Oh laut kayak disambut. Padahal musim hujan ya. Oh, tuh pas di laut kayak disambut cerah Om. Syukurlah gitu. Tapi sempat ada kabut gitu ya? Wah kabutnya tebel emang. Laut. Pas di Cermai ketemu macan tuh macannya. Oh iya? Niat, iya. Macan hitam gitu? Macan hitam, macan kumbang, kejar-kejaran sama lutung. Dia nggak ngeliat. Itu pantesan tuh di gua awalnya tuh nggak boleh Turun. Oh dingin banget emang. Kalau aneh baru turun aja tuh Oh. bener dingin. Pantesan banyak yang hipo ya meninggal sih dia. Lembahan juga sih Jadi barangkali. kalau misalnya hujan juga bahaya. Bahaya. Bahaya air. Wow, tapi kayak seru juga sih kayak curug jadi. Iya kayak gitu. Agak curug. Kalau hancur dong. Tapi kayak curug kamu. Seru juga ya. Tapi hawanya sih emang ini Cermai ya daripada Lau ya.
lebih spooky. Iya, Ciremai. Ciremai lebih spooky ya. Iya. Iya, gue benar-benar ngelihat ada begituan ya di Ciremai. Kalau kata orang Lau misalnya gini-gini, gue sama sekali nggak lihat. Iya, Kecuali yang kemarin emang ya, gue sempat motret itu guys. Motret ada orang turun. Itu benar-benar itu sih. Gue nggak yakin sih itu setan atau apa gitu. Jadi gue motret. Jadi jalanan kan gue waktu itu turun sendirian. Gue motret karena gue pikir wah ini eksotik banget. Gue potret cekrek 3 kali. Foto pertama kagak ada siapa-siapa. Foto terakhir kagak ada siapa-siapa, yang ketiga. Foto yang tengah itu tiba-tiba kayak ada muka gitu. Ntar gue tampilin di fotonya. Nah kalau misalnya lu penasaran juga, fotonya bakal gue upload, nanti lu periksa deh itu foto editan atau bukan. Soalnya itu fotonya JPEG, nggak editan. Ntar linknya gue tulis ya nanti di bawah. Nanti lu bisa download, bisa cek sendiri fotonya. Ada yang bilang wah itu pendaki bang. Oke, kalau itu pendaki berarti mestinya di foto ketiga muncul dong ada orangnya ya kan. Ini foto pertama nggak ada, foto kedua ada, foto ketiga nggak ada. Ya jadi ya gue sendiri nggak yakin sih, cuma ya begitulah. Buat lu lebih itu Ciremai berarti. Ciremai. Padahal itu lewat Apuy, bukan Linggarjatinya. Linggarjati. Iya. Posisi juga ada yang kesurupan tuh. Iya. Kesurupan pas mau summit itu. Gue kira orang hipo ya, tapi hipo udah pagi ya kan, udah cerah ya. Gue kan itu tuh diajanin tuh kan. Diajanin. Baru pertama kali lihat orang kesurupan tuh. Di mana? Di pas summit, di atas, di bawah Goa Alet apa atas? Atas Goa Alet. Oh gitu di atasnya? Iya. Kesurupan? Kesurupan. Pertama sih dikiranya hipo ya. Sampai dia masuk IG pendaki. Oh gitu? Udah gitu dia di Ciremai juga gendong orang apa? Orang sakit. Iya. Oh gitu? Lucu ya. Jadi gue kuat. Jadi tuh dia open trip pendakian bersama ya, ibaratnya pendakian bersama, nggak tahu kalau dia itu punya riwayat jantung, riwayat penyakit jantung. Bisa mati dong kalau. Iya. Udah gitu dia pas summit kagak makan dulu ya, makan dulu, minum juga habis tuh ya. Airnya. Sampai kayak ada Itu emang orang tua ya kan. itu udah parah sih ibaratnya itu. Udah parah itu. Pribadi ya kan. Wah, gue kayak gendol keril sih, tapi lucunya juga dia pengen dicium deh. Kayak kan tetep gendong tapi gue dicium. Lu yang gendong? Iya, dia yang gendong gitu doang sih. temannya juga udah lemes juga, soalnya dia kehabisan air juga om. Karena posisinya dia gendong deh, dicium geli juga. Tapi lucu juga, kasihan juga, tapi lucu juga kan. Bang kan kayak udah slow berat ya, kayak gendol keril nih. Ini berat banget ya. Mereka dosa dia orang ini. Kebanyakan dosa. Akhirnya tuh untung ada porter yang ini Ciremai itu sigap ya kan, langsung Rangernya. Ranger. Sigap tuh. Langsung dibawa dia pakai Tandu bambu ya? Tapi untung nggak meninggal ya berarti ya? Iya, untung alhamdulillah. Tapi gue sampai sekarang masih kepikiran yang Semeru itu loh Pan. Iya, tahu. Yang anak kecil itu tau gak lo? Iya tahu tuh. Ya kan? Yang waktu itu di pos berapa? 3 ya? Terus 3 tuh. Jadi waktu itu guys, waktu kita ke Semeru sama Alvan nih, ada rombongan sekolah anak SMP kayaknya sebenarnya. SMP ya? Soalnya waktu di Ranu Kumbolo kita udah lihat pelangnya gitu kan, apa camping bersama apa dapur apa gitu, alam gitu ya. Nah, kita ketemu rombongan mereka waktu itu di pos 3. Ada satu, ini yang seru ya waktu itu ya. Ada satu orang anak SMP itu udah lemes banget. Udah loyo banget. Udah agak-agak kuyu ya, Pan ya. Wis, panggilan bisnis. Mantap. Bokap ya. Dia biasa jam-jam segini ya, telepon. Ditanyain ya. Pulang nggak lo gitu? Kagak, bantuin bokap ngambil gerobak. Oke. Tapi sih ada ya, ada abang. Oh jadi gue ganggu dong berarti sekarang nih, bikin lu syuting. Banyak dia adanya, banyak dia. Stok ade banyak gitu. Stok ada. Stok ade banyak Indo, instan gitu. Instan di rumah gue stoknya ada kayak 2 kardus buat malam-malam. Ya, balik lagi ke cerita Semeru guys. Jadi waktu itu gimana Pan? Dia anak kecil ya? Udah bener-bener udah lemes banget ya kan. Semua lu nawarin juga, udah turun aja gitu ya? Iya, turun aja udah. Gue bilang juga turun aja. Kenapa-napa ya kan, di Ranu Kumbolo ya kan. Itu emang kondisinya nggak memungkinkan itu. Masih jauh coy. Masih jauh. Pos 3 ke Ranu Kumbolo tuh masih jauh. Masih jauh. Itu juga posisi udah sore ya kan. Ini udah sore, udah jam 5. Ya bisa sampai maghrib atau isya tuh. Iya, itu kalau kuat. Jangan pelan juga deh. Kasian juga. Orang banyak yang negor dia udah turun aja, tapi Iya. gurunya itu tetap Maksain. paksa dia nyampe Ranu Kumbolo. Ya mungkin sih, nggak tahu sih gurunya tuh. Jadi buat kalian kalau ada yang tahu anak itu meninggal atau enggak, tolong
diinfoin ya di komentar ya. Jadi waktu itu gue ngelihatnya sama Alvan nih berapa orang dan berapa orang juga yang turun juga, kita udah bilang, udah saranin juga untuk turun aja, soalnya itu benar-benar udah nggak memungkinkan untuk naik kalau gue bilang sih ya. Tapi tahun lalu sih namanya kita iya naik. tahun lalu Bulan namun Agustus. Tapi gurunya tetap maksa, udah kuat. Gue pernah kejadian kayak gitu guys, waktu itu di Cikuray. Ini Karin temen gue, fisiknya masih lebih baik daripada dia kalau gue lihat. Cuma gue ngelihat kalau misalnya diterusin pasti bakal tepar, bisa jadi nanti gejala hipo terus hipo. Makanya waktu itu kita ngambil keputusan buka tenda, Karinnya suruh ganti baju, makan segala macam dulu waktu itu. Jadi dia langsung pulih lagi kondisinya ya kan waktu di Cikuray itu. Nah waktu itu anak itu nggak dipaksa terus untuk jalan, nggak dikasih makan. Wah, gue juga agak aneh kemarin. Kenapa gitu ya? Gue ngerinya meninggal aja sih guys. Kalau meninggal orang tuanya, kalau tahu cerita di belakang itu sedih banget itu. iya. Kalau nggak langsung sih pasti makan negar tuh orangnya. Iya, kita semua yang papasan itu bilang turun aja gitu, jangan dilanjutin. Soalnya dari pos 3 ke Ranukumbolo itu masih jauh gitu, apalagi dengan kondisi kayak gitu ya. Kemarin aja kita waktu di Ranukumbolo kan jam segitu juga ya. Iya. Pas Kita pos nyampe 3 kayak jam 7 kita kan, 7. jam 7 ya. Waktu itu di situ jam 5 juga kan ya. Kayak mencari kita ada kelap-kelip. Tapi kita juga sih itu kan juga sakit coy. Repan ya. Iya, si Repan juga kondisinya mirip-mirip, cuma masih lebih bagus gitu. Tapi itu aja kita deg-degan ya. Soalnya kan sejarah orang banyak meninggal di Ranukumbolo banyak loh, jangan salah loh. Banyak orang yang meninggal di Ranukumbolo karena hipo. Iya kan? Gue pas Repan kayak gitu ya, gue deg-degan loh itu. Tanya dia, gue deg-degan. Suruh ganti baju segala macam, kita langsung bikin makan ya. Untuk dia makan dulu segala macam kan. Soalnya gue deg-degan, gue tahu sejarahnya Ranukumbolo tuh banyak orang meninggal. Wah, suaranya bocor nih kan. Maghrib Om. Udah mau maghrib ya. Jadi mungkin ngobrol-ngobrolnya kita agak-agak sudahi sampai saat ini dulu guys ya. Jadi mungkin di nextnya kita coba di tempat yang agak spooky kemarin ya. Kita coba pindah tempat. Mungkin kita coba atur lagi waktu sama Alvan, karena Alvan kan rumahnya agak jauh dari sini. Kita coba di tempat yang serem itu, yang waktu itu gue sempat hiking dan gue sendiri agak sempat takut. Meskipun sebenarnya gue kan sering ke gunung. Nah selama gue naik gunung, gue nggak pernah ngerasain hal seperti itu guys, beneran. Jadi itu tempat yang bener-bener buat gue tuh kayak pas mau lewat, mau masuk gue ragu gitu. Nah itu cuma di situ doang. Even di Lau, terus kemarin di Selamat itu yang gue ngeliat kayak gitu aja, gue nggak sempat ngerasain kayak gitu. Jadi mungkin kita akan pilih tempat itu nanti buat next ngobrol-ngobrolnya Van ya. Kita mungkin bawa Indomie atau bawa mie instan gitu ya, sekalian buat makan lah di situ ya. Jadi buat nanti kayak kameramen tapi nggak berani katanya guys. Dia nggak berani ke situ. Jadi ya mungkin kita bertiga aja. Nanti mungkin, tapi susah juga sih kalau nggak ada kameramen buat ngontrol itunya ngontrol rekamannya. Takutnya kan nanti kena potong 20 menit durasi atau 30 menit durasi ya. Jadi ya itu makanya. Kayak gitu. Aturannya terus cara potong. Pakai handphone lah ya. Iya. Pakai handphone. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi untuk ngobrol-ngobrol nggak jelasnya hari ini cukup sekian guys. Jadi sekarang kita mau ngabisin kopi sama susunya. Setelah itu kita akan coba atur lagi waktu buat ngobrol-ngobrol lagi. Ini terima kasih banget nih buat Alvan yang udah sama buat Sadam juga buat udah datang. Meskipun obrolannya masih belum terlalu dalam dan belum terlalu Masih canggung. masih lah. canggung. Jadi mereka masih adaptasi untuk jadi YouTuber guys. Iya. Mereka akan menjadi YouTubers. Jadi nanti jangan lupa di-subscribe, di-like juga. Nanti bakal padahal mereka sering jalan-jalan loh, jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan kemana gitu kan, tapi nggak pernah direkam. Sayang sih. Lu rekam dong. Kan lumayan. Insya Allah dah. Jadi kan tahu sendiri ya. Kayak merasa serius ketawa. Gak ada ini dia Om ya. Gak ada. Malah sih kan kayak gitu ya. Om. Asik lah kayak gitu, jadi nggak stres orang nontonnya ya. Nggak dibikin, Tiba-tiba kan ketawa sendiri. Wah gila nih ya. Gila nih ya. nggak ada settingan atau seru lah Iya. kayak gitu. Atau lo gini aja, lo rekam udah gitu nanti gue edit, gue masukin di FPG Vlog, ngisi segmen lah istilahnya. Boleh tuh. Ya kan, boleh kan? Iya. Ya ketawa-ketawa doang. Jadi kalau pas lagi itu nih lagi kemarin kan lu ke pantai kan, lu rekam perjalanan di pantai, rekam segala macam. Ntar gue ngedit itu footage-nya lo kirim ke gue. Iya siap. Ntar tinggal gue edit, masukin ke FPG Vlog buat ngisi segmen ketawa-ketawa nggak jelas. Iya saya tahu-tahu aja. Tiba-tiba ya ketawa sendiri. Gila dong kalau gitu. Kagak gila Om ya kan. Gimana ya? Lihat muka sendiri ketawa ya kan. Nah, perasaan di Cikuray banyak muka lu kan? Bagong tuh. Bagas tuh. Enggak, pas Cikuray yang terakhir kemarin lu sama gue itu. Kan muka lu semua itu Iya. videonya. Rame tapi itu kan lucu. Tiba-tiba Itu 2.000 orang loh yang nonton. iya tuh 2000 orang ya.
meskipun belum sebanyak yang lain gitu, tapi setidaknya 2.000 orang yang bukan kenal muka lu. Ntar besok-besok Alvan gitu. Lagi jalan kan. yang jatuh di Jugurai. Ayo. Ceruk. Lu nggak tahu. Tahu gak? Jadi kira-kira gitu guys vlognya hari ini guys. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam.